Ya, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita akan bahas tentang mikrotik ya. Jadi kemarin sih udah konfigurasi, sekarang kita akan coba bahas lebih detail ya tentang mikrotik dari sisi konsepnya. Nah, jadi pada modul ini kita akan bahas tentang pengenalan mikrotik ya. Jadi kita review dulu jenis mikrotik, tipe, arsitektur, kemudian nanti feature-feature yang ada ya, yang ada di mikrotik. Nah, kemarin konfigurasi dasar sudah mulai dari mengakses mikrotik sampai ke menghubungkan mikrotik ke internet menggunakan DHCP client ya. Nanti kita akan coba menggunakan metode default route di routingnya. Nah, ini jadi mikrotik itu tadi ya terdiri dari dua jenis router OS dan router boot. Yang paling utama atau membedakan kalau router OS ini kan berbasis sistem operasi jaringan ya. Itu bedanya router OS dan router boot. Kalau router boot adalah perangkat keras yang menjalankan router OS tersebut. Jadi kalau kita membeli router boot ya sudah termasuk ada router OS-nya. Kalau router OS itu harus diinstalkan ya di PC atau di server di VPS yang terkait dengan layanan jaringan ya. Nah, pendiri Mikrotik di sini eh, oleh John dan Arnis ya. Nah, ini sekitar tahun 96 ya waktu itu. Kalau di Indonesia 2001 mulai ininya apa? Implementasi. Di mana motonya Mikrotik routing the world. Jadi fungsi utama Mikrotiknya ya ini sesuai dengan motonya yaitu routing the world. Bagaimana menghubungkan satu network dengan network lain. Nah, ini ya kita lihat jadi baik router boot maupun nanti router OS sama-sama memiliki sistem operasi yang berbasis jaringan. Nah, seperti kemarin kita menginstalkan ini ya apa router OS THR. Nah, ini perbedaannya antara router OS dan router boot ya. Jadi intinya router OS dan router boot ini adalah dua hal yang berbeda meskipun keduanya saling kaitkan dengan mikrotik. Router OS adalah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh mikrotik, sedangkan router boot juga sama dikembangkan oleh mikrotik juga hanya berbasisnya perangkat keras. Jadi kalau router boot lebih ke arah bagaimana spesifikasi hardware-nya. Salah satu contoh kalau kita membangun jaringan di ranah corporate, perkantoran dengan user yang banyak, berarti kan pemilihan tipe router bootnya harus diperhitungkan ya. Ya minimal menggunakan RB450GX ya atau RB1100 yang bisa mengcover banyak user. Oke, lanjut. Nah, ini secara umumnya perbandingan router OS dan router boot ya. Jadi kalau router OS itu dia berbasisnya sistem operasi jaringan, kalau router boot perangkat keras. Instalasinya dapat diinstal di berbagai perangkat keras seperti komputer, server, mau di laptop gitu ya, ataupun di cloud dan yang lainnya. Sedangkan router boot dirancang khusus untuk menjalankan router OS. Kalau dari sisi kegunaan sama, semuanya mempunyai feature-feature mikrotik ya. Jadi ada routingnya, ada firewall, VPN, DHCP client itu hampir sama fungsi utamanya. Sedangkan untuk feature tergantung pada perangkat keras yang digunakan ya. Jadi kalau kita menginstalnya di tadi VPS ya mungkin berbeda feature-featurenya. Tergantung pada model router bootnya kalau di router boot. Nah, di sini kalau mau mendownload router CHR pastikan kunjungi tadi mikrotik.com download arsip nanti pilih tipe VDA ya untuk langsung bisa dijalankan. Jadi kalau menginstal di VMware itu beda lagi bukan VDA ya, VMDK. Nah, nanti itu bisa di download juga. Sama-sama mesin virtual, VirtualBox maupun VMware.
Nah, sekarang kita beralih ke router board ya. Jadi kalau tadi kita mengimplementasikan mikrotiknya menggunakan langsung virtual router board ya, itu kita harus lihat dulu pertama spesifikasi perangkatnya sesuai kebutuhan implementasi atau di lapangan ya. Jadi pastikan tidak salah memilih router boardnya dulu. Kalau untuk rumahan RB941 cukup ya. RB951 kemudian RB750 cukup. Tapi kalau untuk skala corporate ya harus CCR lah ya, lebih bagus itu. Kemudian interface yang dibutuhkan juga harus diperhitungkan. Jadi misalnya port port Ethernetnya butuh berapa. Jadi misalnya banyak menggunakan feature bridge misalnya contoh gitu ya, pembagian alokasi jaringan. Nah, berarti kita pilihnya yang portnya banyak seperti RB1100, RB CCR ya, seperti itu. Dan yang ketiganya feature yang dibutuhkannya apa untuk implementasi ini? Apakah semua feature digunakan atau feature-feature tertentu? Biasa kalau untuk jaringan standar sih hanya internet gateway, kemudian hotspot ya, wireless, bandwidth management, firewall itu udah cukup. Tapi kalau nanti diimplementasikan di kantor-kantor besar biasanya ada VPN-nya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita eh, harus melihat spesifikasi dulu router boardnya. Nah, di sini yang menarik kalau kita menggunakan tipe mikrotik yang ada wirelessnya, di sini pastikan kode di belakang setelah port ada angka satu ya. Ini menunjukkan jumlah wireless yang terdapat di mikrotik ini. Seperti ini kan RB433 berarti mendukung wirelessnya ada tiga ya. Seperti ini. Kalau ini RB91 berarti ada satu. Nah, ini kode-kode ininya ya, tipe-tipe router boardnya. Jadi kalau ada U berarti dilengkapi dengan port yang USB. Nah, ini rekomendasi berdasarkan pengalaman yang pernah saya setting. Jadi untuk skala kecil 1 sampai 20 user cocok menggunakan tipe yang ini ya, router boardnya RB941 atau RB931. Kalau RB931 ini sedikit portnya ya. Jadi usernya ya mungkin 10 user ya. Tergantung nanti dikembangkan lagi jaringannya. Kalau misalnya jaringannya lebih berkembang ya dia naikkan lagi ke RB ini skala yang menengah RB951 atau RB450GX. Untuk skala besar RB1100 atau tadi menggunakan CCR ya. Oke, ini manajemen port di mikrotik yang paling penting. Jadi pastikan kalau kita langsung ke router board ataupun ya nanti di virtual box kita harus memfungsikan beberapa port. Biasanya kalau untuk port yang satu itu ke internet ya arahnya. Kalau port 2 sampai port selanjutnya itu untuk ke lokal. Nah, biasanya di masing-masing port ini ada fungsinya bridge. Makanya di materi selanjutnya kita akan bahas dulu tentang bridge ya. Jadi bridge itu nanti menggabungkan beberapa port di mikrotik itu menjadi satu subnet network ya. Jadi ini untuk memudahkan nantinya pendistribusian manajemen jaringan. Nah, seperti ini ya. Contohnya kalau sudah di bridge ya kan ada namanya bridge WiFi di sini. Jadi ini menggabungkan interface LAN dan wireless. Kebetulan di sini saya menggunakan yang RB951. Nah, ini feature-feature yang harus dikuasai ketika kita mendesain atau membangun jaringan mikrotik ya. Jadi kita kemarin belajar tentang internet gateway. Nah, internet gateway di sini kita fungsikan untuk menghubungkan ya mikrotik ke internet, mikrotik ke lokal atau ke LAN seperti itu. Dimana kalau kita mempunyai misalnya dua ISP ya, nah itu kita harus menggunakan internet gateway dengan fiturnya nanti bisa di HCP client tapi default route-nya kita pilih no, jangan default route-nya yes karena kan kalau dua ISP itu nanti membutuhkan failover ya. Failover itu adalah salah satu metode untuk melakukan backup koneksi. Nah, itu distance-nya harus diatur parameter check gateway dan distance-nya.
Kelebihan mikrotik dibandingkan perangkat lain ini all in one. Jadi mau mikrotik yang harganya 300 ribuan sampai ke harganya yang puluhan ya juta, itu feature-nya sama saja. Yang membedakan nanti spesifikasi hardware-nya saja. Nah, ini yang terpenting ketika kita mengakses mikrotik harus tahu beberapa feature ini. Nah, ini yang pertama session ya ini. Jadi session itu nanti kita bisa melihat kita loginnya menggunakan apa ya. Misalnya kita menggunakan IP atau MAC address. Kalau kita menggunakan IP berarti di sini terlihat ini alamat IP-nya. Nah, di sini belakangnya itu kenapa ada belakang 9439? Ini menunjukkan port. Jadi port Winbox-nya adalah 9439. Ini sudah dirubah secara default. Port Winbox itu bekerja di 8791 ya. Nah, ini udah dirubah. Kemudian selain session kita juga harus eh, melihat nah di sini apa? Informasi resource di sini nantinya. Jadi CPO kita sudah berjalan berapa persen? Kalau normal itu kan di bawah 30% ya. Itu masih masih aman. Tapi kalau nanti trafficnya tinggi, itu CPU-nya bisa naik di atas 30% ya. Oke, nah ini menu-menu yang ada di Mikrotik ya. Nanti kita akan bahas. Tapi dari sekian menu, kita akan bahas sesuai dengan kebutuhan aja fungsinya gitu. Kemudian dari sisi lisensi Mikrotik, terdapat beberapa lisensi mulai dari lisensi 3, 4, 5, 6. Nah, kalau diimplementasi di lapangan mulai dari 3 ya. Kalau 3 itu mikrotiknya itu biasanya tidak bisa dijadikan sebagai akses point. Jadi misalnya contoh kita membeli mikrotik yang eh, outdoor ya, seperti SXT. Contoh misalnya untuk kebutuhan RT RW-net. Nah, ada dua jenis, ada lisensi level 4 sama level 3. Kalau kita belinya level 3 berarti hanya berfungsinya sebagai station saja penerima, jadi tidak bisa menyebarkan. Jadi kalau kita beli yang lisensi 4 bisa menerima maupun menyebarkan. Di mana masing-masing lisensi ini dipengaruhi oleh nantinya jumlah user ya. Jumlah user yang bisa terhubung secara bersamaan gitu. Jadi kalau kita lisensinya level 4 ini hanya 200 user maksimalnya. Kalau level 5 500, kalau level 6 itu unlimited ya. Jadi itu aja. Lisensi itu yang terpenting kita memahami nanti mikrotik kita mau diakses oleh berapa user dalam waktu bersamaan ya. Seperti itu. Terus arsitektur mikrotik itu bisa dilihat dari tipenya juga. Jadi kalau kita tadi menggunakan tipenya yang CHR ya, itu kan X86 di sini. Yang router OS ini. Kalau router boot ini ya ada yang menggunakan MISB, ini tipe-tipenya, ada yang SMIP. Kalau SMIP itu biasanya yang tipe-tipe small seperti tadi RB931, 941. Kalau tile itu CCR. Kalau ARM biasanya tipe-tipe mikrotik yang sudah level 5 ke atas lisensinya. Nah, tadi ya kalau mau mendownload mikrotik nanti kita ke sini aja ke situs mikrotiknya. Pastikan pilihnya yang arsip supaya bisa melihat versinya. Nah, ini yang menarik. Jadi ketika mengkonfigurasi mikrotik, kita harus menghubungkan dulu router mikrotik ke internet ya. Itu ngeceknya itu. Jadi kalau mikrotiknya belum bisa terhubung ke internet, jangan dilanjutkan konfigurasinya ke lokal dulu. Jadi bisa mengetahui troubleshootingnya di mana. Kalau router mikrotik di ping dari new terminal mikrotik bisa connect berarti itu aman. Nanti kita langsung mengkonfigurasi di jaringan LAN. Nah, di jaringan LAN juga beberapa konfigurasinya kan bisa kita setting berdasarkan media, apakah WiFi, wireless atau kabel atau kombinasi seperti itu. Nah, ini pengembangannya. Jadi ketika kita mengimplementasikan mikrotik, pastikan kita menguasai eh, teknik-teknik ini. Jadi kemarin kita baru menguasai tentang DHCP client ya, ininya apa menghubungkan ke internetnya. Kalau routing static default route bedanya
itu secara manual. Kita menambahkan IP address sama routingnya. Selebihnya konfigurasinya sama. Kalau PPOE client kebutuhannya biasanya untuk jaringan berbasis one to one ya. Jadi tunnel. Jadi antara server dengan satu klien sistemnya. Contohnya implementasinya banyak dipakai di jaringan RT/RW-net ya. Itu pakai menggunakan PPOE client. Jadi berbasis dial up, ada diberikan username dan password di perangkat PPOE kliennya. Kalau repeater ini lebih ke arah kita mengambil koneksi internet dari media seperti HP misalnya. Kita punya HP tersebut kita hotspotkan, hotspotnya diambil oleh mikrotik bisa, tapi mikrotiknya harus yang mempunyai wireless atau disebutnya nanti wireless repeater feature-nya. Kalau PPP client ini biasanya untuk kebutuhan dari internet broadband seperti paket data. Ya. Jadi ini kalau dulu menggunakan USB modem ya. Ya sekarang juga masih bisa menggunakan USB modem. Nah, dari kelima ini kita terkait dengan sumber internet ya. Jadi kalau sumber internetnya nanti berlangganan dedicated, contoh dedicated itu yang layanan corporate ya seperti Astinet, Icon. Nah, ini cara konfigurasinya biasanya menggunakan teknik routing static atau default route. Jadi langsung meng-add IP public ISP ke interface Ether 1. Biasanya seperti